Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tentang power supply switching yang biasa kita gunakan pada power supply untuk CCTV, power supply untuk akses door dan sebagainya. Nah, masalah-masalah yang sering kita hadapi itu diantaranya kadang tegangannya drop, kemudian tidak ada output, dan paling parahnya biasa kadang power supply-nya terbakar. Nah, di depan saya ini ada beberapa macam power supply switching. Kita lihat yang pertama itu, yang paling kecil ini adalah power supply input 220 volt, kemudian outputnya 12 volt 3,3 ampere. Selanjutnya yang kedua itu power supply switching 12 volt 5 ampere. Nah, keduanya ini kadang biasa kita gunakan pada supply untuk rangkaian akses door. Sekarang kita gunakan untuk yang kapasitas 3 dan 5 ampere ini. Nah, yang berikutnya yang ketiga ini, yang di tengah ini adalah power supply 220 volt to 12 volt 30 ampere. Yang di ujung ini adalah power supply 40 ampere. Nah, sekarang kalau kita lihat secara fisik power supply ini kita bisa simpulkan kalau power supply yang ampernya di bawah 10 itu ya bentuknya fisiknya seperti ini. Dia tidak dilengkapi dengan cooling fan, tetapi dia dibuat dengan banyak lubang seperti ini. Nah, power supply 20 ampere ke atas itu 20, 30 dan 40 ini dia dilengkapi dengan cooling fan sebagai tambahan pendingin. Nah, yang di bawah ini adalah flow in. Jadi udaranya itu masuk dari bawah kemudian dibuang dari atas. Nah, sekarang kita langsung saja ke masalah yang paling sering terjadi, yaitu tidak ada output, tegangan drop, dan terbakar. Nah, penyebabnya itu adalah yang paling sering adalah overheat, masalah overheat. Jadi sirkulasi udara coolingnya itu kurang maksimal, atau bisa juga karena ambient temperaturnya yang panas. Ambient temperatur maksudnya udara di sekelilingnya itu, di dalam ruangan itu. Nah, penyebab yang kedua adalah yang sering saya temukan itu tegangan inputnya yang 220 volt itu tidak stabil atau di luar batas toleransi power supply tersebut. Jadi batas power supply switching ini toleransinya itu adalah di range toleransinya itu 15%, yang range-nya itu sekitar 187 volt sampai dengan 253 volt. Jadi dia tidak boleh di bawah 187 volt dan tidak boleh melebihi 253 volt. Ketika dia di bawah dari itu atau dia di atas dari itu dalam jangka waktu yang cukup lama, maka otomatis power supply-nya akan rusak atau terbakar. Nah, penyebab ketiga yang sering saya temukan itu adalah kadang user itu tidak
mengukur atau mengambil data berapa ampere sebenarnya yang akan kita gunakan. Jadi power supply-nya itu digunakan secara maksimum kapasitasnya. Misalkan power supply yang ini 30 ampere, dia betul-betul dipaksakan untuk dipakai 30 ampere. Nah, itulah dia kendalanya. Sedangkan power supply ini kapasitas realnya itu kita belum bisa pastikan apakah betul dia 30 ampere ataukah dia cuma 27 atau 25 ampere. Tapi kedepannya saya akan buat videonya mengukur langsung apakah betul 30 ampere datasheet, realnya juga 30 ampere. Saya akan ukur. Saya akan buat videonya itu kedepannya. Nah, sekarang solusi apa yang kira-kira kita lakukan supaya untuk menghindari overheat ini, terus lonjakan tegangan dan penggunaan maksimum dari kapasitas power supply ini. Baik, kita lihat gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat sepintas gambar ini tidak ada masalah, padahal sebenarnya ada beberapa masalah di sini. Nah, di sini sudah cocok flow in-nya untuk pendinginan komponen-komponen di dalam power supply. Oke. Flow out-nya, flow in ada. Nah, sekarang masalahnya ketika pintu dari panel box ini ditutup, ini buangan dari cooling fan ini dia tidak keluar. Jadi udara panas itu tetap berputar atau bersirkulasi di dalam panel box ini saja. Itu dia masalahnya. Jadi dia akan cepat panas di dalam sini. Komponen-komponen cepat panas. Terus nah, ini misalkan ini kan kapasitas 30 ampere. Ketika kita manfaatkan semua dari terminal output ini, kita gunakan untuk output CCTV. Semakin banyak kita gunakan di sini, maka peningkatan suhu dari power supply ini akan semakin cepat, karena ampere yang keluar itu juga cukup besar. Itu dia. Jadi kita harus perhitungkan berapa ampere yang kita butuhkan, terus berapa ampere real dari power supply tersebut. Oke, sampai di sini kita sudah tahu apa sih sebenarnya penyebab dari power supply cepat rusak, tegangan drop, terus komponennya terbakar, atau bahkan tegangan outputnya tidak ada sama sekali. Nah, sekarang saya akan perlihatkan panel box yang sudah saya modifikasi untuk menghindari dari penyebab-penyebab yang saya jelaskan tadi. Ini dia. Oke, kita lihat. Iya. Nah, ini panel box power supply bawaannya itu tanpa cooling fan ini, kemudian tanpa voltmeter yang di bawah ini. Di sini juga tidak ada lubang, ini lubang tambahan yang saya buat. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi yang di atas, lubang di atas ini adalah lubang flow in udaranya. Jadi untuk mendinginkan itu dia masuk di sini, kemudian dibuang dari sini ya. Nah, sekarang kendalanya kemarin itu waktu saya belum modifikasi, dia buangannya ini ketabrak di pintu panel box ini. Jadi
tidak ada flow, tidak ada pergerakan udara di dalamnya. Jadi dia keluar saja begitu, panasnya berputar di dalam panel box ini saja. Nah, inilah yang saya lakukan. Saya tambahkan lubang flow out, kemudian di atasnya itu saya tambahkan lagi fan untuk flow innya juga. Nah, untuk kendala over atau under voltage inputnya, saya tambahkan voltmeter AC 20 volt. Ini untuk memonitoring apakah ada lonjakan tegangan pada input power supply ini. Kalau memang sering di bawah dari range atau di atas dari range, wajib untuk kita tambahkan stabilizer atau stafol. Nah, yang di sebelahnya ini, yang kotak ini adalah voltmeter untuk DC outputnya. Jadi ini saya pasang untuk membandingkan saja tegangan output langsung dari power supply sama tegangan yang sampai ke CCTV. Jadi tidak selamanya CCTV yang satu itu tegangan yang sampai 12 volt sama dengan di sini. Begitupun CCTV 2, misalkan CCTV 3 mungkin ada yang 12,6, ada yang 12,1, bahkan mungkin ada yang 11,9. Nah, ini untuk membandingkan. Inilah fungsinya untuk mengkalkulasi tegangan yang sampai ke beban. Nah, dari sini kita bisa adjust karena di sini inilah bagusnya kalau power supply switching itu adjustable. Jadi tegangannya bisa kita rubah. Kalau kurang dari 12 volt kita bisa naikkan, atau kalau lebih kita bisa turunkan. Jadi ini hanya yang MCB voltmeter DC di bawah ini hanya voltmeter pembanding antara aktual di lapangan dengan yang di sini. Kita bisa untuk acuan kita ngejust tegangan. Oke, kemudian apa lagi ya? Mungkin sampai di sini cukup ya. Oh ya, ini saya buat semua ujung kabel itu saya pasangi skun ya, untuk menghindari saja ada yang tidak melekat dengan baik pada terminal. Karena kalau kita hanya mengupas kabel kemudian memasukkan di sini tuh kadang ada yang tidak melekat baik pada terminal. Nah, akibatnya tegangan yang sampai ke beban atau CCTV itu tidak stabil. Kalau terminal ini ada yang longgar, yakin saja kalau tegangan yang sampai ke beban itu tidak akan stabil. Ya, mungkin itu saja dulu. Jadi langkah-langkah pencegahan daripada kita setiap 3 bulan beli power supply lagi. Ada baiknya kalau kita modifikasi seperti ini. Kita lakukan modifikasi supaya suhu pada power supply tetap terjaga. Nah, penyebab lain itu ya ambient temperatur yang saya maksud tadi, temperatur ruangan di luar dari power supply ini. Biasanya kadang kalau kita pasang di depan depan ruangan kantor atau apa yang temperaturnya mungkin ruangan tidak ber-AC, itu pasti mempengaruhi untuk suhu yang ada di dalam sini. Oke, baik kawan-kawan, mungkin itu saja dulu penyebab dan solusi power supply switching yang sering outputnya drop, tegangan outputnya drop, tidak ada output sama sekali, atau bahkan terbakar. Di video selanjutnya nanti saya akan berikan paparan tentang kapasitas. Yang pertama itu kapasitas dari power supply, apakah
ketika dia datasheetnya 30 ampere apakah betul-betul real 30 ampere, dan video bagaimana apa yang kita lakukan ketika power supply kita tidak ada output power atau power supply kita terbakar atau power supply kita tegangannya drop, komponen yang mana yang harus kita ganti. Nanti saya akan berikan lagi di video selanjutnya. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu. Kalau video ini membantu, tolong di subscribe, klik tombol lonceng, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.